Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Selamat bertemu kembali pada materi prakarya dan kewirausahaan kelas 10 pada pertemuan yang keempat. Nah, sebelum kita mulai materi yang selanjutnya ataupun tugas yang selanjutnya, saya memberikan data-data rekapitulasi dari siswa-siswa atau siswa-siswi yang kemarin memberikan jawaban yang dikirim di Google Classroom ya. Nah, seperti inilah rekapitulasi jawaban pada video yang kemarin atau pada pertemuan yang ketiga. Jumlah siswa yang masuk ke Google Classroom ada 269 dari 9 kelas. Yang menyerahkan tugas ada 207, yang tidak menyerahkan tugas 62 siswa. Kemudian dari siswa yang memilih pada submateri kerajinan dan modifikasi ada 67, bab rekayasa ada 44, submateri budidaya ada 59, di pengolahan ada 37 siswa. Nah, setiap dari data di atas saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Kalian sudah mengungkapkan jawaban kalian atau materi yang memang kalian sukai. Bahkan kemarin ada yang juga menjawab di bab budidaya tanaman sampai rinci pada pendanaan. Jika ditanami A dengan biaya sekian perawatannya, maka nanti bisa menghasilkan sekian dengan nominal uang sekian, dengan alasan bahwa Indonesia ini adalah negara agraris atau negara yang banyak sekali wilayah pertaniannya ya. Namun itu sebuah ungkapan yang memang sangat bagus, tetapi yang perlu kalian ingat di sini, kalian sifatnya adalah sebagai siswa ya. Pemikiran kritis itu memang sangat-sangat bagus dan sangat dibutuhkan, tapi posisi kalian adalah sebagai siswa. Jika memang budidaya sudah terperinci dari pembibitan, terus kemudian pengolahan sampai panen ya, termasuk pendanaan, itu adalah yang memang betul-betul terjun di dunia pertanian. Nah, ingat ya. Nah, termasuk ada yang rekayasa ya, rekayasa terus kemudian pengolahan. Alasannya sangat-sangat bagus memang ya, karena itu adalah teknik ya. Teknik bagaimana menciptakan ide, bagaimana kita mengasah otak ya, sangat-sangat bagus sekali. Nanti akan saya jelaskan mungkin dari beberapa submateri itu dengan pilihan-pilihan sesuai dengan pilihan-pilihan kalian ya. Namun setiap pilihan ada konsekuensinya atau tindak lanjut dari pilihan tersebut, karena pilihan yang sudah kalian buat harus bisa dibuktikan untuk dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sekedar memilih dan menulis maupun berangan-angan atau berandai-andai ya, seandainya saya nanti terjun di dunia ini, seandainya nanti saya membuat semacam ini, seandainya nanti saya membuat ini, kemudian hasilnya akan seperti ini pasti. Nah, itu hanya sekedar bayangan atau angan-angan ya.
Sedangkan yang kita pikirkan itu terutama di masalah biaya ya, karena dunia pendidikan atau dunia sekolah jika sudah berhubungan dengan praktek itu pasti mengeluarkan biaya, itu sudah jelas ya, terutama di mapel prakarya dan kewirausahaan adalah mapel yang berhubungan dengan praktek. Sebelum kita menindaklanjuti pilihan kalian ya, saya akan berikan beberapa gambaran ya, jika dipraktekkan apa saja yang beban yang harus kita tanggung. Nah, ini ada beberapa contoh ya yang saya rekap ya. Nah, ini hanya contoh budidaya, hanya sebuah contoh ya. Saya jelaskan tentang teorinya dulu. Di teori itu untuk jenis tanaman ya, atau mungkin teori pemilihan jenis tanaman dan apa mungkin penjelasan dan serta penjelasannya. Nah, kalau di situ dicontohkan padi, jagung dan kedelai itu adalah tanggungan dari guru atau tanggungan saya nanti akan menjelaskan bagaimana sih padi, jagung dan kedelai itu dan apa saja bla 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 semacam itu. Berarti nanti prakteknya kita seperti apa. Nah, praktek yang pertama yang harus dipersiapkan adalah lahan atau sawah. Sekolah tidak mempunyai lahan ya, jelas itu sudah jelas. Berarti kalian harus menyewa ya, iuran ya, itu adalah iuran siswa. Kemudian teknik penyiapan bibit termasuk pembelian bibit ya, itu harus dilakukan oleh siswa atau kelompok per kelompok ya. Nah, prakteknya di penggarapan, nah, ini dilakukan oleh kelompok. Untuk pendanaan mungkin bisa sekolah ya, bisa sekolah, mungkin kita bisa mengajukan peralatan dan sebagainya. Kecuali untuk alat-alat yang berat, itu mungkin bisa disetujui dan bisa tidak. Kemudian teori perlakuan tanaman, jadi ini diberlakukan secara organik atau kimia. Jika organik berarti siswa harus bereksperimen untuk membuat pupuk organik ya. Jika harus beli berarti itu adalah perlakuan secara kimia. Apakah pupuk organik di toko itu ada? Ada ya, ada. Kenapa tidak beli saja? Kalau semuanya beli berarti tidak ada pengalaman baru untuk kalian ya. Kalau kimia itu sudah jelas buatan pabrik ya, dan mungkin sulit untuk ditiru, berarti itu harus beli iuran lagi. Kemudian untuk perawatannya bisa dilakukan secara kelompok ya, berarti ini adalah ditanggung oleh siswa. Kemudian pada praktek peralatannya cakul, sabit, caping itu mungkin bisa ditanggung oleh sekolah ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk alat berat mungkin ini sulit ya untuk di ACC karena juga harganya mahal ya. Nah, kalau kita mengajukan bantuan itu harus ada hasil dulu. Contoh, ketika kalian sudah melakukan budidaya tanaman pokok dan sudah berhasil dengan teknik-teknik yang berbeda dengan orang lain, hasilnya juga memuaskan, itu baru bisa sebagai dasar untuk mengajukan bantuan. Biasanya seperti itu ya. Kita lanjut. Di contoh kerajinan dan motif elektronika,
Ini hanya contoh ya, ini hanya contoh, just example. Teorinya teori membuat kerajinan, nanti saya ajarkan ya. Bahannya bagaimana? Bisa bahan bekas, bisa juga bahan alam. Apakah mengeluarkan biaya? Ya, boleh juga, dan boleh juga tidak mengeluarkan biaya karena ini barang bekas atau bahan alam. Kemudian untuk teori teknik elektronika ini saya jelaskan nanti ya, bagaimana secara gaulan nanti. Kemudian pembahasan komponen elektronika. Nah, untuk prakteknya bahan kerajinan ya, bisa beli ya itu tadi komponen elektronika, bisa beli secara kelompok, bisa juga individu, karena di tahun-tahun yang kemarin itu dilakukan 1 kali praktek kelompok dan 3 kali praktek individu. Semua pendanaan itu siswa yang menanggung. Kemudian untuk menggabungkan kerajinan dengan elektronika, nanti saya ajarkan dan bagaimana contoh-contohnya. Nah, bahan kerajinan dan komponen elektronika ini bisa ditanggung oleh kelompok individu atau individu. Berarti semua untuk komponen atau bahan-bahan baku itu ditanggung oleh siswa. Nah, untuk peralatan ini bisa disediakan oleh sekolah karena peralatan juga tidak begitu mahal, mungkin menghabiskan 2 juta mungkin bisa mendapatkan peralatan, dan itu bisa mungkin di ACC ya, dan jelas di ACC karena dari tahun yang kemarin ini catatan yang dibawa dari tahun ke tahun yang sudah terlaksana membutuhkan biaya praktek sebesar 60.000 sampai 80.000 untuk satu siswa selama 1 tahun. Ingat ya, 1 siswa selama 1 tahun, bukan 1 semester tapi 1 tahun. Nah itu, nah nanti ketika kalian memilih di rekayasa ya, di rekayasa itu untuk peralatan alat kelas kemungkinan bisa gabungan iuran siswa dengan sekolah karena itu mahal ya. Terus kemudian untuk bahan baku itu jelas ditanggung oleh siswa. Terus kemudian perlengkapan keselamatan kerja termasuk baju pelindung, helm, kacamata, terus kemudian sarung tangan anti panas dan juga sepatu anti panas, itu semua ditanggung oleh siswa, dan setiap siswa harus punya karena setiap siswa itu harus praktek. Nah, kalian bisa mungkin browsing di internet berapa itu harganya untuk baju pelindung kelas dan sebagainya, silakan ya. Berarti nanti kalian kira-kira kalau mempraktekkan rekayasa mengeluarkan biaya berapa per siswa ya. Termasuk di pengolahan makanan atau produk kemasan itu juga begitu. Mungkin satu ruang kelas itu dibagi bisa 3 sampai 4 kelompok yang di situ setiap kelompok itu mengeluarkan produk yang berbeda-beda atau memasak yang berbeda-beda, termasuk nanti dikemas, kemasannya juga berbeda, alat pengemasannya juga berbeda. Nah, untuk alat pengemasan itu silakan ya, bisa juga mungkin alat masak, bahan baku ya. Kalau alat masak mungkin bisa diajukan ke sekolah, bisa gabungan nanti biaya dari sekolah dan siswa. Tetapi kalau untuk alat-alat pengemasan mungkin dan bahan baku itu ditanggung oleh siswa mungkin ya. Itu silakan nanti dihitung sendiri berapa biaya yang harus kalian keluarkan. Nah, sedangkan di elektronika kenapa dalam 1 tahun itu menghabiskan biaya 60 sampai 80.000 selama 1 tahun? Nah, ini karena
harga-harga komponen elektronika itu naik turun ya. Namun masih bisa terjangkau. Nah, untuk komponen elektronika seperti diode LED, lampu LED, terus kemudian diode penyiaran, kapasitor keramik, kertas, transistor yang kaminya 3 itu, bahkan resistor itu harganya mungkin 200 sampai 2000 ya. Kalau resistor itu rata-rata 200 rupiah. Nah, kemudian untuk harga yang elko sama IC yang kakinya banyak itu ya bisa 3000 ke atas ya. Namun masih bisa terjangkau lah oleh siswa. Nah, gambaran ini tadi ya, gambaran dari kerajinan sutar ya sudah saya jelaskan, budidaya sudah saya jelaskan, pengolahan juga saya jelaskan tadi ya. Silakan mungkin diperinci sendiri, silakan dibandingkan kira-kira mana sih biaya yang lebih murah itu. Maksudnya begini, ketika kalian masih statusnya sekolah ya, kalian sifatnya adalah belajar, bukan untuk menghasilkan sebuah produk. Menghasilkan sebuah produk itu memang bagus, sangat-sangat bagus. Kalian belajar di sekolah untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, sebuah produk ini nanti bisa kalian buat bekal ketika kalian mungkin sudah di luar sekolah, atau mungkin kalian buat bekal ketika kalian di rumah. Meskipun kalian statusnya masih pelajar atau mahasiswa, namun di rumah kalian bisa mungkin apa sih yang harus kalian lakukan dengan biaya yang minim tetapi bisa menghasilkan sesuatu, itu maksudnya. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan setelah kalian memilih materi ya yang kalian pilih seperti pada pertemuan yang ketiga ya? Jawabannya itu langkah-langkahnya itu kalian harus bagaimana, termasuk bibitnya. Kalau kalian mungkin bahan bakunya atau pembibitannya itu seperti apa, kalian lakukan secara seperti bagaimana. Nah, terus kemudian biayanya itu kalian dapatkan dari mana, silakan diperinci ya. Buatlah yang pertama tugasnya, buatlah perencanaan teori dan praktek dari materi yang kalian pilih. Jadi kemarin itu kalian memilih apa? Jika memang ternyata pilihan kalian itu sulit untuk dipraktekkan karena kendala beberapa faktor, maka kalian boleh memilih submateri yang lain sebagai alternatif ya. Dari 4 submateri tersebut, contoh kemarin begini, kalian memilih bab pengolahan makanan. Nah, pilihan saya minggu lalu adalah bab ini, contohnya begitu. Ternyata, nah gini, ternyata banyak kendala di faktor ini, membutuhkan ini dan membutuhkan ini atau membutuhkan itu, sehingga tidak bisa terpenuhi, sulit untuk dipraktekkan. Maka saya memilih submateri titik-titik ya, silakan kalian pilih dengan alasan begini, terus kemudian perencanaannya bagaimana. Nah, itu ya, jelas ya, nah, ya. Kalian boleh mengulang ya, boleh mengulang untuk video ini mungkin untuk pada bab ini, oke? Jadi begini, pada minggu yang lalu saya memilih submateri A karena
titik-titik ya. Atau mungkin kendalanya pada A, B, C, sehingga sulit untuk diterapkan atau dipraktekkan. Maka saya memilih materi atau alternatif materi sub titik-titik. Silahkan kalian memilih dengan alasan titik-titik dan perencanaannya silahkan dibuat ya. Nah ini terus kemudian jawaban silahkan dikirim ke Google Classroom jika memang sudah memilih alternatif yang kedua. Jawaban tidak perlu difoto ya, tidak perlu difoto seperti yang kemarin terus kemudian dikirimkan, tetapi langsung saja diketik di form jawaban Google Classroom ya. Mau berubah jawaban atau pilihan submateri dan tidak, tetap harus memberikan jawaban di Google Classroom ya, beserta dengan rencananya seperti apa, termasuk pendanaannya itu dari mana gitu ya, biar jelas. Kalau memang itu pendanaannya itu iuran siswa, ya itu memang harus dilakukan ya, dari pendanaan dengan siswa, karena tidak semua siswa itu mampu dan bisa memenuhi kebutuhan untuk praktek ya. Jadi mungkin kalian bisa memilih saya hanya menyarankan bisa memilih untuk yang lebih minim biayanya itu saja, biar nanti kalian tidak ribet di belakang hari ya. Gitu ya. Nah termasuk rekapitulasi jawaban yang minggu kemarin itu nanti akan saya kirimkan ke WA grup kelas ya, biar kalian bisa paham, termasuk nanti wali kelas kalian juga bisa melihat berapa jumlah siswa yang mengerjakan, berapa yang tidak, dan tentunya nanti kemungkinan wali kelas kalian juga akan menanyakan kepada saya siapa saja yang tidak mengirimkan tugas. Saya harus terbuka untuk mengupload itu karena sebagai laporan pertanggungjawaban ya, kepada instansi berapa siswa yang mengirimkan tugas atau mengirimkan jawaban, menyerahkan jawaban, dan berapa yang tidak, itu sebagai laporan ya. Dan pada saat pemberian penilaian ya, itu ya anak-anak ya. Jadi saya berharap kalian untuk video yang keempat ini silakan memberikan jawaban, tidak perlu difoto, ingat ya, tidak perlu difoto, langsung diketik di form jawaban Google Classroom. Singkat saja, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, yang penting jelas, yang penting jelas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.